Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Kita berharap dan selalu berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi seperti ini. Oke, ini adalah pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita masuk pembelajaran yang ketiga tentang ide pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung serta keanekaragaman yang ada di Indonesia, kita buka dulu pembelajaran dengan membacakan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami kepahaman yang baik serta amal yang diterima. Amin. Anak-anak, pelajaran pertama yang kemarin kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun ini akan saya jelaskan kembali apa sih sebenarnya gagasan pokok itu. Ini hanya mengulang kembali ya nak ya. Nah, ide pokok itu sebenarnya nama lain dari gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, kita lihat dulu ya, ide pokok itu pengertiannya apa? Ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan, atau ide pokok atau gagasan utama itu juga disebut dengan inti dalam sebuah paragraf. Nah, letaknya di mana? Di mana letak gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok itu? Nah, letaknya itu dapat di awal yang dinamakan dengan deduktif. Ada yang di akhir namanya induktif, dan ada di awal dan di akhir atau menyebar di seluruh paragraf. Namun kemarin sudah saya jelaskan bahwa ide pokok untuk anak SD itu biasanya terletak kalau nggak di awal di akhir, yaitu deduktif atau induktif. Nah, nama lain ide pokok. Nah, ini tadi. Nama lain ide pokok itu adalah gagasan pokok, gagasan utama. Itu nama lainnya. Nah, banyaknya. Berapa banyak ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf? Nah, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, jadi dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok yang terdapat di dalam kalimat utama. Nanti kita akan belajar lagi apa beda antara kalimat utama dan ide pokok. Namun kali ini kita bahasanya hanyalah ide pokok atau gagasan pokok saja. Oke, nah gagasan pokok diperjelas oleh gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Nah, gagasan penjelas termuat dalam kalimat-kalimat penjelas. Nah, ini sama anak ya, ide pokok seperti ada yang pada gambar ini. Nah, kita lanjut. Nah, ciri gagasan pokok. Gagasan pokok itu ciri-cirinya itu dia bersifat lebih umum dari kalimat yang lain. Jadi gagasan pokok itu bersifat lebih umum dari kalimat yang lain. Nah, biasanya yang kedua ya, ciri yang kedua, biasanya itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, kemudian dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Nah, jadi gagasan pokok itu kalimatnya umum. Nah, kemudian dia bisa berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Nah, sementara gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan pendukung dalam satu paragraf ada beberapa kalimat, sedangkan gagasan utama atau gagasan pokok hanya ada satu dalam satu paragraf. Nah, ciri-ciri gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu dia bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Nah, dia biasa berupa contoh maupun pernyataan-pernyataan. Nah, satu paragraf bisa terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kemudian ciri gagasan pendukung ini kalimatnya itu tidak bisa berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit kita pahami apa maksudnya. Nah, itu tadi anak ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung, apa pengertiannya, apa ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Nah, kemudian ini ada contoh. Contoh apa sih? Ini contoh paragraf. Nanti kita lihat apa gagasan pokoknya, apa gagasan pendukungnya. Nah, contohnya judulnya batik. Ini hanya satu paragraf ya yang
Umi kasih contoh. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring perkembangan waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Nah, dari satu paragraf di atas kita bisa lihat apa gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokoknya ternyata terletak di awal, namanya deduktif, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, itu dia gagasan pokoknya. Jadi satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung. Nah, ini tadi dijelaskan gagasan pendukung dalam satu paragraf bisa beberapa kalimat. Ini contoh gagasan pendukung dalam satu paragraf tadi. Nah, gagasan pendukung yang pertama. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Nah, kemudian gagasan pendukung yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Gagasan pendukung ketiga, kain batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Nah, gagasan pendukung yang terakhir, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Nah, tadi contoh materi dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kita masuk pelajaran berikutnya tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini memiliki keragaman budaya yang sangat luar biasa. Itulah kayanya Indonesia terhadap keberagaman. Di antaranya keberagaman tarian. Nah, setiap daerah, setiap provinsi mempunyai tarian yang berbeda-beda yang memang sangat unik sekali gitu. Nah, ada keberagaman tarian, ada keberagaman bahasa, ada keberagaman rumah adat, keberagaman kesenian, keragaman pakaian, keragaman alat musik, keragaman upacara, dan keragaman makanan daerah. Nah, masih ada lagi keragaman yang lain yang tidak Umi contohkan di sini. Misalnya keragaman senjata tradisional. Nah, karena memang setiap provinsi atau setiap daerah memiliki senjata tradisional masing-masing. Nah, inilah tadi keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kemudian cara menjaga kerukunan dalam keragaman bangsa Indonesia. Nah, karena Indonesia tadi memiliki keberagaman budaya, kita harus tetap menjaga kerukunan keberagaman itu tadi. Bagaimana cara kita menjaga keberagaman bagaimana cara kita menjaga kerukunan dalam keberagaman budaya itu? Nah, yang pertama kita harus menjaga sikap toleransi, saling menghargai budaya daerah lain, mau berteman dengan berbagai suku, agama, dan ras dari daerah lain. Kemudian tidak mengejek dan mengolok-olok budaya dari daerah lain. Nah, kemudian saling tolong menolong dalam masyarakat. Nah, dengan keberagaman ini kita bisa menikmati setiap keberagaman yang berasal dari beberapa daerah. Kita bisa menikmatinya, kita bisa menghargainya, dan kita juga bisa mempelajarinya. Nah, seperti itu, bukan malah menjelekkan atau merendahkan keragaman yang ada. Nah, dari sikap menghormati dan menghargai antar suku dan budaya harus kita wujudkan. Untuk apa? Untuk tercapai persatuan. Nah, ini saja anak-anak materi pertemuan ketiga kita kali ini. Mudah-mudahan materi tentang gagasan pokok, tentang gagasan pendukung, dan keberagaman yang budaya yang ada di Indonesia dapat kita pahami bersama. Nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas yang ketiga yang sudah ada tertera tanggalnya di situ. Oke anak-anak, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Semoga kita
tetap sehat. Nah, kita tutup pembelajaran dengan membacakan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.